Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari, NIM B1001803032, dan teman saya Julanita Nada Kusuma, NIM B10018026. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 31 teori dalam bidang pemasaran berdasarkan jurnal Hull 2011. Yang pertama ada teori biaya. Teori ini adalah perusahaan memiliki hubungan pencadangan yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan perusahaan. Yang kedua ada teori agensi, yaitu menjelaskan tata kelola perusahaan dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai yang mempekerjakan agen. Yang ketiga ada teori perilaku perusahaan, yaitu teori yang mengatur organisasi itu harus dipandang sebagai sejumlah koalisi dan peran manajemen untuk mencapai resolusi penting dan ketidakpastian menghindarkan dalam batasan rasionalitas terbatas. Yang keempat ada teori rasionalitas terkait. Teori ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis semua informasi yang ada, yang relevan dalam pembuatan pilihan perusahaan untuk membatasi kontraksitas perkembangan perusahaan, teknik, kebiasaan, dan pengoperasian. Yang kelima ada teori berbasis kompetensi. Teori ini adalah internal teori faktor strategi bisnis yang digunakan untuk merujuk pada apa yang bisa dilakukan perusahaan, hubungannya dengan kompetisi antar perusahaan. Yang keenam ada teori kontingensi, adalah hasil desain dari sistem yang dipadu oleh hipotesis orientasi umum yang paling sesuai akan mencapai adaptasi terkait tergantung dengan tempat organisasi yang berhubungan. Selanjutnya yang ketujuh ada teori internasional produksi elektrik. Teori ini merupakan teori yang menyediakan 3 perangkat kerja berjenjang yang digunakan perusahaan menentukan apakah itu bermanfaat untuk dikejar investasi asing secara langsung bagi perusahaan itu sendiri untuk mengeksploitasi kesempatan nasional dibanding memulai kesepakatan dengan pihak asing. Yang kedelapan ada teori game, yaitu teori permainan berakar pada penerapan matematika yang telah digunakan dalam berbagai bidang. Fokus dalam skenario teori ini yaitu membahas keberhasilan individu dalam membuat strategi pilihan. Yang kesembilan ada teori organisasi industri, yaitu teori yang berakar pada ekonomi dan berfungsi pada strategi perilaku perusahaan serta struktur dan interaksi antar perusahaan. Yang ke-10 ada teori ekonomi informasi. Teori ini merupakan cabang dari teori mikroekonomi yang berfokus pada bagaimana informasi mempengaruhi keputusan ekonomi dari sebuah perusahaan yang memiliki kunci informasi sebagai nilai ekonomi. Yang ke-11 ada teori kelembagaan. Berfokus pada faktor pasar yang dialami oleh seorang pelaku pemasaran, organisasi seperti industri atau normal sosial, peraturan dan persyaratan yang harus dimiliki organisasi untuk menerima legitimasi dan dukungan pasar.
Yang ke-12 ada teori pengetahuan yang berbasis lingkungan. Ya, teori ini merupakan teori yang membahas tentang karakter pasar dan pemasaran ilmu dan persyaratan pengembangan penerapan strategi pasar yang bertujuan mengintegrasikan pasar dan pengetahuan pasar. Yang selanjutnya adalah nomor 13 ada teori jaringan. Memandang hubungan pemasaran terdiri dari faktor ikatan sumber daya dan tautan aktivitas perusahaan. Dalam teori ini aktivitas menghubungkan sumber daya satu sama lain yang dimana suatu aktivitas terjadi ketika beberapa faktor perusahaan menggabungkan, mengembangkan dan bertukar atau membuat sumber daya dengan menggunakan sumber daya pada jaringan yang memiliki konteks barang masukan, modal keuangan, teknologi personalia, dan pemasaran itu sendiri. Yang ke-14 ada teori ekologi organisasi. Memahami lingkungan kondisi contohnya turbulensi pasar, turbulensi teknologi kompetitif, di mana pemasaran organisasi muncul dan berubah. Yang ke-15 ada teori prospek. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemasaran berorganisasi tersebut membuat pilihan antara alternatif strategi pemasaran yang melibatkan tingkat resiko pasar dengan evaluasi yang berada pada kemungkinan pasar atau potensi kerugian. Yang ke-16 ada teori opsi nyata. Teori ini memiliki fokus pada pasar dan investasi pemasaran secara nyata. Aset pemasaran bukan merupakan aset keuangan yang memberikan organisasi yang benar. Nomor 17 ada teori keuntungan. Ruang lingkupnya adalah membayangkan organisasi pemasaran sebagai satu paket sumber daya pemasaran yang berada pada proses pencarian ketidakseimbangan di pasar dan kurang dari kompetisi sempurna. Yang ke-18 ada sumber tampilan berbasis firma. Merupakan pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan yang membayangkan organisasi pemasaran sebagai serikat sumber daya pemasaran yang tersebar secara heterogen di sebuah organisasi pemasaran dan berakar pada ketidakseimbangan proses pencairan dalam marketplace persaingan sempurna. Yang ke-19 ada sumber teori keuntungan. Teori ini merupakan sumber keuntungan organisasi pemasaran ikut tergantung pada jaringan pemasaran, khusus industri, dan keselarasan dengan bagian rantai pasokan dan ketergantungan pada pemasaran strategis dan juga oleh interaksi dengan lingkungan luar. Selanjutnya nomor 20 ada layanan logika dominan. Cakupan logika ini berada dalam konteks pemasaran di mana mengingat landasan pemasarannya yang berpusat pada layanan
mengidentifikasi sumber daya pemasaran khususnya pesaing dan sebagai kunci untuk memperoleh keuntungan pada kompetisi pemasukan. Yang ke-21 ada teori persignalan. Teori yang melibatkan satu pemasaran organisasi yang menyampaikan beberapa pasar produk ataupun layanan yang berarti informasi kepada pelanggan. Yang ke-22 ada teori modal usaha. Penempatan teori yang membentuk jaringan hubungan sumber daya yang berharga untuk melaksanakan urusan sosial seperti menyediakan modal milik kolektivitas yang memberi hak kredit tradisional dalam berbagai pengertian perusahaan. 23 ada teori stakeholder. Teori yang memfokuskan upaya pemasaran organisasi untuk berkembang dan memelihara pertukaran dengan kelompok pelanggan dan pemegang saham. Yang ke-24 ada teori pilihan strategi. Berpendapat bahwa keputusan manajer pemasaran berperan dalam keberhasilan sebuah pemasaran yang berkelanjutan walaupun kegagalan di pasar. Yang ke-25 ada teori sistem. Pada teori ini mengusulkan bahwa setiap sistem terlepas di sifatnya adalah elemen yang sering berhubungan yang membuat organisasi pemasaran tepat dipandang beroperasi dalam sistem tersebut. 26 ada teori rasional kompetitif. Teori yang mengusulkan kesuksesan perusahaan tergantung pada prosedural yang tidak sempurna serta rasionalitas perencanaan pemasaran. Teori ini berdasarkan pada equilibrium dan analisis keterampilan pemasaran untuk memprediksi saingan pemasar. Yang ke-27 ada teori kompetitif multimarket. Berfokus pada persaingan antara perusahaan dan visi sebuah perusahaan yang menempati posisi unik sebagai domain pasar yang ditentukan oleh kegiatan di berbagai sektor produksi geografis pasar. Yang ke-28 ada teori pertumbuhan perusahaan. Didasarkan pada studi industri perusahaan, yaitu fungsi ekonomi perusahaan dianggap sebagai sarana memperoleh dan mengatur manusia dan sumber daya lainnya secara beruntun. Yang ke-29 ada teori perusahaan multinasional. Fokus utama yaitu membuat kontrol atau tata kelola yang didapat menambahkan aktivitas perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa ruang lingkup perusahaan berorientasi internasional atau organisasi yang bertumpu pada mekanisme kontrol dan koordinasi eksplisit nilai aktivitas tumbuh. Yang ke-30 ada transaksi biaya ekonomi. Pada ekonomi biaya transaksi berakar pada gagasan bahwa perusahaan dan pasar mewakili pemerintah alternatif yang terstruktur yang membuat transaksi biaya yang berbeda. Yang terakhir ada teori eselon. Atas teori ini berpusat pada karakteristik pemasaran manajer
teratas yang memiliki pilihan untuk penataan organisasi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, pilihan kinerja pasar yang terkait keputusan. Kuncinya adalah hasil pemasaran utama sebagian besar adalah fungsi pengembalian keputusan eksklusif atau pemasaran organisasi. Ya, selanjutnya kita membahas tentang resume jurnal, modal sosial, dan dinamika usaha mikro kecil. Modal sosial memiliki peran positif untuk modal fisik dan pendidikan, serta kontribusinya dalam menciptakan keuntungan bisnis yang lebih besar. Studi ini juga menemukan influence modal sosial 23%, modal fisik 11%, dan modal atau variabel lainnya 66% untuk keuntungan bisnis. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan antara modal sosial dan pengaruh modal lainnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Pierre Bourdieu telah mengklarifikasikan modal ke dalam 3 kategori, yaitu ekonomi, budaya, dan simbolik. Sedangkan peran modal ekonomi bertindak sebagai sumbernya. Studi ini berisi pengujian hipotesa tentang modal sosial internal atau banding dan modal sosial eksternal atau breeding dengan keuntungan UKM memulai uji T dan F tes dengan derajat keyakinan 5%. Studi ini dilakukan atas dasar tipologi modal sosial di mana menurut Jausairi Hasbullah 2006, pola modal sosial bonding adalah nuansa hubungan yang berbentuk mengarah pada pola inward looking, sedangkan modal sosial berbentuk breeding lebih mengarah kepada pola outward looking. Francis Fukuyama yang menyatakan modal sosial memegang peran penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai sine qua non atau kondisi yang harus ada bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Hasbullah 2006. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk melihat signifikansi variabel dependen dan independen serta melihat kontribusi masing-masing variabel. Kesimpulannya, modal sosial sebagai aset memiliki potensi untuk melengkapi atau mengganti aset bisnis. Seperti yang kita ketahui di dunia bisnis modern saat ini. Agar dapat menjadi aset, perlu dibuat forum untuk memberikan sertifikasi modal sosial pada KM sehingga akan bekerja sama dengan aset ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Secara statistik, hubungan modal sosial dengan tingkat keuntungan signifikan dan secara kuantitatif teridentifikasi bahwa para pengusaha UKM mendapatkan keuntungan atau kemudahan berusaha karena hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama pengusaha, dan dengan pemilik order atau pemesan produk dan jasa.
Modal sosial internal UKM berperan penting dalam membangun modal sosial eksternal. Secara metode kuantitatif, modal sosial eksternal berpengaruh lebih besar dalam menciptakan keuntungan dibandingkan modal sosial internal. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.